Selamat datang di Inaction episode ke-6. Setelah kemarin kita senang-senang di Unpad Ipati Ukur, kini saatnya kita bersenang-senang di Unpad Jatinangor. Dan kita hari ini bakalan paranormal experience di jalur Saintek Unpad. Nah, kira-kira kita bakalan sama siapa ya, Zan? Paranormalnya. Ikutin terus In Action. Halo guys. Nah, sekarang aku udah sama narasumbernya nih, yaitu Halo everyone, aku Ical dari Angkatan 2022 MPH. Nah, sekarang kita memulai paranormal experience-nya dari Fakultas Kedokteran nih. Kak Ical udah siap belum? Harus ya. Nah, jadi kita udah mau nyari clue pertama. Ini udah ada fotonya di sini dan let's go. Oke, sekarang aku bersama Kak siapa namanya? Kak Caca. Jadi di sini kita akan mencari 3 kertas yang udah disembunyikan oleh si Dew. Jadi tanpa lama-lama lagi kita langsung aja deh cari. Ini jujur sepi banget. Sepi banget, parah sih. Ini jam 12 malam ya? Iya. 12 malam. Gila. Gila, jadi kita melakukan paranormal experience. Jadi kalau misalnya ada putih-putih atau atau kita nggak boleh sompral lah ya guys. Kita harus menghormati. Ini yang mana ranting sana ya? Agaknya pohon banyak ya. Bingung ya, ini yang. Rute pertama kita yaitu F-Peak. Di sini masih lumayan terang lah. BTW, sumpah ini bau banget. Lanjut. Kenapa ya? Ada tempat di mana-mana nih bau. Bau sikil maksudnya. serius bau sikil gila. Nggak nyium. Bener nggak? Di sini ya guys, kayaknya. Ada. Air, sorry. Oke, sekarang Kak Isa akan membuka cerita clue pertama. Kayak Cerita hantu di FK, Fakultas Kedokteran. Oke, jadi pertama, jadi itu ada mahasiswa namanya Indra gitu loh, Kak. Oke. Nah, pas itu tuh dia tuh ngerjain laporan sampai malam banget. Oke. Nah, terus tiba-tiba ada kayak Suara apa? Beca. Suara apa? Gak tahu apa. Suara apa? suara aneh gitu. Guys, kok ini jadi komedi ya? Kayak ada dia tuh denger suara aneh gitu loh, kayak ada suara langkah kaki Oke. dari depan pintu yang dia ngerjain tugas gitu. Terus ketika dia keluar, kok nggak ada siapa-siapa. Oke. Tapi dia ngeliat ada bayangan yang jalan terus ke arah ruangan yang kadaver gitu loh, Kak, tahu nggak? Oh iya, mayat gitu. Ih, apaan sih? Parno deh gue. Stop deh. terus next. Abis itu, nah akhirnya dia masuk tuh ke ruangan yang isinya kadaver itu. Terus? Dan nggak ada siapa-siapa. Tapi pas dia lihat ke belakang, muka dia. Apa? Lihat ke belakang terus tahu setengah-setengah deh gue. Tiba-tiba ada wanita putih dengan wajah pucat berdiri di depan dia. Pas dia lihat itu, dia langsung Iya. dia langsung kabur. Terus Ya udah, terus katanya, terus dia bilang ke satpam. lu mah sambil ketawa jadi komedi kata gue. Nah, Apa? terus kayak abis itu kata dia tuh ngomong ke satpam, tadi aku ngeliat nih wanita putih kayak gini. Tau gak? Terus kata satpamnya apa? Dia itu katanya orang yang dulu pernah meninggal, kayak bunuh diri gitu dia Siapa? Kak. Siapanya? Ya nggak, nanya kali. Kok nanya gue? Seakan-akan gue tahu. Kak Caca ini pernah ngalamin cerita horor nggak? Pernah banget. Sebenarnya bukan ngalamin sih, tapi diceritain dan horor komedi gimana? Oke nggak? Boleh. Oke, jadi rumah gue tuh sebelumnya tuh dari bekas zaman Belanda. Oke. Terus? Nah, jadi karena dulu tuh zaman Belanda dan si orang Belandanya itu sisa 1 orang, cewek nih. Terus dia tuh biasanya itu dia selalu mabuk-mabukan. Cuman posisinya ketika dia meninggal, dia tuh nggak sempet buat minum arak atau alkohol. Emang harus minum alkohol Harus. sebelum meninggal? Yes. Kenapa? Karena ya udah itu kan kebiasaan orang sana. Oh ya, orang Belanda ya? Ya, Terus? habis itu karena udah lama juga tinggal di situ dan akhirnya tuh dulu tuh masih ada uyutku tuh. Kamu tau uyut? Uyut tuh. Mamahnya nenek. Oh iya. Nah, dia itu sempat yang kerasukan tapi menggunakan dasar
nggak cara ngeluarin si hantunya itu gimana? Gimana? Kita kasih alkohol, sesadanya alkohol. Jadi tuh hantunya tuh masuk ke dalam Yes. tubuhnya siapa? Nenek saya, Oh, nenek iya. aku, Pakai bahasa Belanda. bahasa Belanda. Dan surprisingly, Iya. dukunnya juga bisa bahasa Belanda dong. Oh iya. Keren kan? Masih ingat gak bahasa Belandanya apa yang dikeluarin waktu itu? Gue belum lahir dong. Oh iya, sorry. Enggak, siapa tahu udah pernah diceritain Nggak, karena kebetulan gak ada yang ngerti juga kan di situ. dan akhirnya udah selesai. Aman. Akhirnya setelah dikasih alkohol dan lain sebagainya, nenek gue sembuh. Orang Belanda itu udah nggak ada. Oke guys, sekarang kita nyari clue kedua. Jujur tadi merinding sih sedikit dengar cerita yang FK ini. Cuman gara-gara kita ketawa, jadi Iya. next kita nggak boleh ketawa ya. Lu. Dan sumpah ini gelap banget. gelap banget. Ini yang ada cuma suara jangkrik sama suara langkah kaki Fitcraft, sumpah. Tadi suara pintu kebuka. Hah? Keren! Aduh, gue tuh jaga image banget gitu loh. Ngerti sih? Kamu pernah nggak mengalami kejadian horor? Pernah banget. Coba ceritain ke pemirsa Jadi Inaction. sebenarnya aku tuh maksudnya bukan kurang percaya tapi jarang gitu loh Iya. ketemu hal-hal seperti itu. Cuman ketika mengalami, oh iya ternyata ada ya hal-hal seperti itu di kosan aku. Sumpah kamu kosannya di mana? Di Sukawening dulu, Sumpah. tapi dulu banget. Terus Dulu tuh kamar aku tuh di pojok, ya. terus kayak lembab banget gitu loh. Lembab kan? Iya, lembab karena nggak ada sinar matahari. Oh ya, masuk. paham. Terus kayak aku kena erep-erep tau gak sih? Perip apa tuh? Yang ketindihan. Oh ya serem. Itu. Jadi kayak kamu baru bangun tidur nih? Iya. Oh terus Everyday aku seperti itu. Sumpah? Kayak sampai stres. enggak, kamu tiap hari ketindihan? Iya, tiap hari banget sampai ngeliat benang hitam di jendela gitu-gitulah. Terus akhirnya kamu pindah nggak? Pindah, akhirnya pindah kamar sih sebenarnya. Pindah kamar doang. Guys, mungkin itu bukan solusi yang tepat guys. Setannya kan masih bisa ngikutin. Tapi better sih Oh, better setelah ya? itu. Dan ternyata emang ada kejadian di kamar itu. Oh, jadi emang kamar itu yang horor? Kamar itu yang horor. Bukan kosannya? Bukan kosannya. Tapi dari pengalaman kamu ketindihan itu serem apa kayak? Serem banget, jadi aku bisa ngelihat badan aku sendiri gitu loh. Masa Kayak sih? astral projection gitu. Oh, jadi kayak seakan-akan kamu ngeliat kamu lagi tidur? Iya, jadi Kenapa kayak gitu ya? Iya, raga aku ada tapi akunya melayang gitu loh. Paham. Terus ngelihat bayangan hitam gitu. Gimana katanya? Kayak itu deh. Kayak mudah banget si Dew. Oh ini dia. Ini dia. Gue bacain ya. Hmm. Dulu ada seorang mahasiswa yang ke daerah sekitar Eftik maghrib untuk mengambil barang titipan di security. Namun ketika sudah sampai, mahasiswa tersebut melihat security yang sedang melihat ke arah atas pepohonan dan anehnya tiba-tiba melakukan tarian dengan tatapan masih ke atas pohon. Pada saat itu mahasiswa tersebut tidak langsung lari melainkan melihat beberapa detik langsung lari melainkan dan semakin lama mengejar. Aduh, mendung. Hah? Tenang. Aman. Gerakan larinya semakin cepat sehingga membuat mahasiswa itu lari dari Aduh, tulisannya beda tulisannya kena air jadinya begini nih. Dari apa nih? Menurut Kak Caca gimana nih tanggapan dengan cerita ini? Apa namanya? Jujur agak menggantung ya. Menggantung iya, karena Gue penasaran dia lari kemana. Oke guys, ini kita masuk ke Fakultas Psikologi. Oh itu tuh. Mana? Aduh susah banget audnya. Bukan gak sih kak? Ini nggak sih? Bukan. Masa sih ini nggak sih? Bukan. Oh, bekas KFC. Bukan gak sih? Mana sih? Kasih satu. Oh, Nah, Yuhu. Kade. Itu tuh di sebelah tuh. gue denger orang. Kayaknya udah aja nggak sih? Aku takut banget. Itu jelas banget. Jangan gaya dong, Itu apa? siapapun. Aku nangis aja. Apa sih tadi apa? Demi Allah suara apa? Oke, cerita hantu di FIB.
FVB jauh ya, untung jauh dari. Nisa, bukan nama sebenarnya, bercerita bahwa ia dan teman-temannya saat itu tengah gladi resik untuk tampil menari di aula PSBJ. Akan tetapi saat itu ia dan teman-temannya hanya berjumlah 7 orang, dan ketika mereka mulai latihan, jumlah penari yang ada di panggung tiba-tiba bertambah menjadi 10 orang. Iya aja, 3 orangnya siapa coba? Padahal sudah dikonfirmasi bahwa tidak ada lagi kru tari yang ada di Tadi kita dengar suara cowok tahu. Iya, sobat, tadi ada suara cowok. Kayak menggeram tuh. Oh, berarti yang di FVB itu, jadi tuh mereka latihan tari cuma 7 orang. Tiba-tiba tuh di panggungnya ada 10 gitu loh, Jadi ada guys. 10 orang. 3-nya siapa? Dan ketika Mungkin mereka dosen, ya you never mungkin know ya. kata aku sih satpam ya, mungkin kita nari ya. Bisa nari. Jadi ini kita positif tinggi. Tapi itu apa ya BTW? Gue capek deh. Demi Allah. Ngegaung gitu laki-laki. Apa sih? Bukan gak sih, Gak guys? sih kayak Oke. Dia juga denger tahu. Emang iya? Arvin Kan? denger? Iya, Ini makanya. bener horor banget. Jangan pernah main-main ke Saintek. Terus ada lagi nggak cerita horor selain hantu Belanda itu? Kalau gue sih belum pernah ngalamin ya, cuman ini di mimpi. Oh, di mimpi. Iya. Sekarang di mimpi. Oke. Cuman karena itu horor dan lumayan takut buat aku, jadi kayak teringat terus sama ini apa ceritanya. Oke, boleh diceritain itu cerita apa? Jadi sebenarnya itu kayak aku tuh selalu mendambakan bawa mobil kemana-mana. Oh ya. Terus satu hari kayak wah gue udah bisa bawa mobil, udah apa ceritanya mau parkir, buka apa sih namanya tuh garasi. Kasih buka tuh tiba-tiba ada nenek-nenek. Nenek-neneknya tuh benar-benar di tengah, dan ketika udah gue tidit tuh nggak bergerak sama sekali. Terus? Sumpah itu kayak gue mikir apa itu nenek-nenek Belanda itu ya. Terus habis itu nggak tahu sih karena nyambung dan udah tahu ceritanya dari kecil. Terus pas si horor itu tuh gue coba buat probos si neneknya, ditabrak ternyata nembus Wow. ke dalam. Sumpah itu langsung menurut gue itu beneran Itu langsung kebangun nggak? Atau nggak? kebangun, itu langsung Kebangun, kebangun. langsung bangun. Karena si neneknya itu langsung nyamperin banget depan muka gitu. Itu Di creepy dalam juga mobil. sih. Iya. Nah, pas kebangun itu udah pagi kondisinya atau masih di jam 2 malam atau jam 3 malam? Kayaknya jam sekitar setengah 3 deh. Nah, itu yang bikin perasaan gak enak sih, tiba-tiba kalau bangun tuh habis mimpi buruk. Udah bener. Sumpah. Ada hewan nggak? Nggak ada. Coba kita terawang ini di mana nih? Kayak trotoar gitu nggak sih? Di mana anjay? Oh, aku tahu di sini. Lucu. Kok kayak bau melati? Oh, kenapa? Ini batunya kayak gini. Nah. Tuh, ya elah. Balik batu loh. Ih, balik batu teman-teman. Kamu lagi deh yang baca. Nih, kita cerita di bawah pohon pisang. Oke. Kamu di sana ya, aku tunggu di sini. Jadi ceritanya kayak lebih serem. Kamu di sana? Kan ya. Aku tunggu sini. Nanti kita pergi ya, guys. Jangan. Bercanda. Jangan. Ayo. Kayak gitu ceritanya gimana? Kisah hantu di tanjakan Saintek. Berarti Jadi- tanjakan ini dong. Japi adalah mahasiswa FTIP dan kala itu dia habis rapat organisasi dan kebetulan dia pulang terakhir dan teman-temannya udah pulang duluan. Pas Jadi dia pulang dia sendirian nih. lewatin tanjakan di FK, lampu motornya mulai kedap-kedip dan akhirnya mogok di depan Papsi, nggak ada bensin. Kata Mogok gue, dong, mogok. Ketika dia lagi otak-atik motornya, tiba-tiba dia mencium bau bus. Dan ketika dia lagi lihat ke atas pohon, ternyata ada sosok berbaju. Diem bisa sih loh. Ternyata berwujud yang berdiri dari atas pohon dan perlahan terbang menghampiri Japi. Apa sih? Jadi ceritanya terbang. Ke Japi, Iya, ke terbang ke orangnya. orangnya. Dia kayak langsung buru-buru starter motornya dan pergi dari situ dan dia kira sosok tersebut sudah hilang. Tapi ketika dia lihat ke arah spion ternyata masih ada di belakang. Dia Sumpah dan gue sosok takut tersebut dibawain. tidak hilang sampai ia selesai pergi dari jalur Saintek. Kira-kira siapa? Gue di sini aja. Ya udah guys, kita tinggalin dia. Ayo guys. Sumpah. Itu ada apa dah? Gue parah. Tapi serem tau guys kalau hantu terbang gitu. Udah motor Iya. mogok terus Motor dia mogok terus
Ya nggak bisa ngapa-ngapain dia aja. diikutin sama hantunya. Dan naik motornya. Dan fun fact, berarti tanjakan ini nggak sih? Emang iya? Iya kan, dari FK ke sini dia. Kan berarti di vaksin itu berarti kayak terbang-terbangnya sini. Udah yuk please. Udah jam 12:30 nih tuh. Oke guys, kita akan menuju ke clue kedua. Agak ribet ya di portal ya. Iya. Aduh. Oke, sekarang kita udah menemukan cerita horor kedua. Boleh dibuka Kak Caca? Oke. Kita sambil jalan aja. Arwah pencari pertolongan tanjakan cinta. Suatu malam, seorang mahasiswa bernama Doni pulang larut malam dari perpustakaan dan memutuskan untuk melewati tanjakan cinta. Saat pulang, ia merasa diawasi dan mendengar suara lembut seorang perempuan yang memanggil namanya, meski tidak melihat siapapun di sekitarnya. Gue ngebayangin lagi. Terus. Ketika mendekati turunan, Arif melihat seorang perempuan bergaun putih dengan wajah pucat dan mata kosong berdiri di tengah jalan. Perempuan itu menghilang tiba-tiba setelah menatanya dengan tatapan kosong membuat Arif ketakutan dan berlari menjauh sesampainya di kosan. Dia menceritakan kejadian tersebut kepada teman-temannya. Adalah arwah seorang mahasiswi yang tewas secara tragis di tanjakan cinta beberapa tahun lalu. Banyak yang mengaku perempuan bergaun putih ini. Tanjakan tersebut pada malam hari menambah reputasi angker tanjakan cinta di Universitas Pajajaran, dosen dan teman-teman mereka. Tanjakan cinta. Ya, itu dia cerita tanjakan cinta. Kok ada? Iya, Itu bener sumpah. Ya bener ini. Ini bukan dia kan? Ada. Lanjut. Yang ketiga ini di sini di Paperta. Kita akan masuk. gue lagi nih yang baca. Oh, gue ya sekarang gue enggak ada. Oke. Salah, sorry. Terdapat cerita penampakan sosok terbungkus kain kafan putih yang berada di balik pohon pisang yang ada di seberang pintu gerbang fakultas. Itu yang mana? Oh, enggak. Pernah pakai juga? Gerbang fakultas. Emang ada pohon pisang? Dari tumbang kali. Iya kali ya. Di situ terdapat sosok wanita berbaju merah yang kerap kali menampakkan diri kepada mahasiswa pada saat melaksanakan kegiatan praktikum. Itu deket lab dong. Lab itu di mana deh? Kalau fakta? Nggak tahu deh. Terus terdapat juga cerita di kandang sapi Fakultas Peternakan. Ya kandang sapi kan jauh ya? Ya nggak sih? Ya ada di sini. Enggak kan? Lu lihat ada sapi nggak di sini? Nggak mungkin nggak sih? Di mana mahasiswa ini yang sedang melahirkan karena seringkali diganggu oleh makhluk halus yang mendiami kandang tersebut. Nah ini kayaknya bukan cerita deh, cuman cuplikan-cuplikan arti gitu. Nah, Ya ini mah ya biasanya ya 3/10 lah. 2/10. Oke. Nah, tapi sini. Ini lumayan creepy nih Sini jalannya aku nih. lagi kan nih? Kalau nggak gue mau lari nih. Udah habis sih. Serius, nanti gak? Itu siapa? Mogok kan? Japi bukan, itu Japi. Itu Paul Jabi. Japi. bukan. Kamu Jabi mahasiswa aktif? Bukan. Be careful ya. Be careful ya. Akhirnya kita udah menyelesaikan 3 clue dan Gila, kita berhasil menyelamatkan ini tanpa. gila sih 3 Lu clue. gila. 1000 tahun aja. Lu 3 clue aja udah yang kayak capek ya. Nggak mau pulang. Tolong Tapi ya. kita sekarang punya tantangan tambahan nih buat Kak Ical. Coba Kak Ical berdiri di situ 5 menit. Oh, di bawah. Berdiri bawa angkatan kampus itu. Iya, itu coba. Berdiri dulu, berdiri. Ini no briefing loh. Iya, ini no briefing ya guys, no briefing, no briefing. Ini no ide lu alkohol. bukan siapa, gimana? Enggak, bukan. Kamu berdiri dulu sok di sini sendirian. Demi apa nggak mau? Iya beneran, duduk dulu di sini. Aku Ini pulang challenge-nya. aja Enggak, sekarang. tunggu dulu di sini. Nah, terus kita tunggu nanti di tikumnya. Nggak Nggak mau ya? Nggak mau. ya? Sumpah, ini beneran Nggak, gak banget. lu serius nggak sih? Enggak, gue bercanda.
mau shoot. Guys, ini beneran gelap banget, lihat. Ini daerah Papet nggak sih? Iya, ini udah masuk ke FMIPA gitu loh. Wah guys, tadi aku mendengar suara yang bener-bener gak masuk akal. Nyit. Itu kayak suara detikan apa sih? Tapi itu Pintu, tapi nggak ada pintu. Positif thinking aja, itu motor, suara motor. Karena beban Oh jadi orang positif banget sih. Nggak suka deh. Oke. Jadi kita udah sampai di tempat tikumnya dan mereka juga udah sampai. Nah itu. Tadi lama banget tuh. Apa? Lama banget ya. Selalu hati-hati ya guys dimanapun Iya. kalian berada. Berdoa. Berdoa. Dari cerita-cerita yang tadi kita udah Iya. ceritain, kita bisa ngambil pelajaran ya. Karena mereka tuh pasti ada. Iya, mereka pasti ada, tapi kita harus menghormati mereka. Betul. Maaf ya kalau misalnya tadi kita kurang hormat karena ketawa ya. Ya maaf Maafin ya, punten kasadayana. Punten Ngiring-ngiring, punten. Astagfirullahaladzim ya Allah. Masya Allah, tabarakallah ya. Itu Japi. ini ini siapa ya ini? Ini yang tadi di FK itu. Iya ini yang ya Allah kok besar banget. Kok gitu? Emang ini nggak boleh soya sini hantunya. Kak Caca, jadi gimana nih tadi nih? Setelah kita jalan-jalan di sekitar Saintek ini, ada Ini cuma ada suara cerita kan? jangkrik. Yes. Nah, cerita apa yang paling serem? Cerita yang nari tadi. Enggak tadi. Seru banget sih. Walaupun ceritanya kepotong, tapi kerasa banget. Sumpah, kertasnya basah sumpah. Sama, kita juga ada masa. Terus, Terus kita dengar suara sesuatu tapi Sumpah suara apa kayak gimana? Coba Iya. jelasin. Oh, di mana? Di mana? F Ngeng. apa? Oktas apa? Jual banget di sini. tadi kita lari-lari di sini. daerah F-tip ya. Nah, kalau kalian Nah, coba jelasin Kak Ical tadi kita cerita paling serem yang mana? Yang tadi, yang Japi, Yang yang Japi. anak F-tip. Itu serem banget. serem Dan banget. itu langsung ada japinya tadi Langsung kan? ada japi. Iya, langsung ada mugok. Japi Langsung meluncur. ada Semua mugok. sampai pusing banget, merinding banget tadi, sumpah. Oh iya. Eh, Iya, terus kita sampai tuh nyari keringetan. clue-nya susah banget ya Iya. teman-teman. Karena kayak gambarnya Kita tuh kurang mudah ya. jelas. Gampang gitu. banget. Gampang banget. Terus kalau kita kayak emang agak sengklek-sengklek, tapi kita dengar suara apa? Dengar banget suara Suara laki-laki apa? ngegaum. Oh kali. Sumpah demi Allah. Beneran, beneran. Demi Allah. Bukannya suara kamu. Enggak. Aku nggak bisa ngegaum gitu. Oke guys, gitu dulu in action episode ke-6. In action, get some fun with us in 3, 2, 1, action. Bye bye. Siapa nama bapak kau? Nama bapakku Prabowo. Nama bapak aku Najis.